ada pada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru, New Constitutional Convention and Constitutional Habit, sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang dan praktek-praktek berikutnya. Dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. B. Terkait dengan dalil para pemohon aku yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada intinya, untuk menguji kesesuaian undang-undang aku dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan, haruslah dilihat dari keseluruhan norma dalam undang-undang aku. Sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil, melainkan pengujian material. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 79/PU/17 pada halaman 366. Terkait dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanat dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Inkasu, Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama antara DPR dan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, kajian secara mendalam yang tertuang dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukkan tujuan yang besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha dan kemudahan administrasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Terkait dengan asas keterbukaan, dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, seluruh rapat kerja dan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Panja dan pemerintah telah dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka seluruh rakyat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut dengan sangat mudah melalui TV parlemen yang menyiarkan secara langsung proses pembahasan rapat-rapat tersebut, ataupun melalui kanal live streaming YouTube dan juga media sosial DPR lainnya, agar masyarakat dapat turut serta memantau dalam detik pertama hingga akhir proses pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. DPR dalam membahas RUU Cipta Kerja telah membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sebagai upaya penyerapan aspirasi dari semua pihak demi menciptakan undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Terkait dengan jumlah aspirasi yang harus diserap dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur batasan minimum ataupun batasan maksimum dalam hal penyerapan aspirasi dalam berbagai pihak. Setiap elemen masyarakat dapat turut serta menyampaikan aspirasi dan mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut, apa yang didalilkan oleh para pemohon
menjadi tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan dalil para pemohon aku yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah halaman RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan validitas dari naskah RUU Cipta Kerja yang dianggap oleh para pemohon telah berubah-ubah sehingga telah melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen risalah sidang perkara nomor 91 garing PU Strip 18 Romawi garing 2020 dalam agenda perbaikan permohonan 2 secara tidak langsung mengakui tidak dapat memastikan bahwa naskah undang-undang yang beredar secara luas di masyarakat tersebut dan dianggap berubah-ubah tersebut memang merupakan naskah undang-undang yang resmi yang berasal dari lembaga yang berwenang dan terlibat dalam proses pembentukan tersebut. Adapun kesimpang siuran terkait dengan jumlah lembar RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda di masyarakat, DPR menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. D. Terkait dengan dalil para pemohon perkara 107 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan DPRD, dapat kami sampaikan bahwa Badan Legislasi sejak awal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja sudah menghimpun aspirasi dari berbagai unsur daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah telah terlibat secara aktif sejak awal pembicaraan tingkat pertama mulai dari Panja, Timus, dan Timsin hingga dalam berbagai rapat kerja dan telah menyampaikan pandangan akhir mini DPD sehingga unsur keterwakilan daerah tetap menjadi salah satu pihak yang penting dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam naskah RUU awal yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR, di dalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat dengan skema OSS (Online Single Submission). Namun dalam pembahasan di Panja DPR terdapat masukan dari DPD dan beberapa fraksi dari DPR RI untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap masukan DPD dan fraksi-fraksi tersebut, Panja RUU Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan pemerintah menyepakati bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama atau hasil pembahasan RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020 yang isinya antara lain sebagai berikut. Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha berdasarkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan Cipta Kerja. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Konsep RBA, Risk Based Approach, menjadi dasar dan menjiwai RUU Cipta Kerja, serta sistem perizinan berusaha berbasiskan elektronik. Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan,
DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD dalam bentuk nota pengantar, background note, dan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dengan demikian, dalil para pemohon hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi waktu 3 kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti undang-undang narkoba, karena selama masa pembahasan itu pula telah dilakukan berbagai rapat dengan pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan undang-undang narkoba tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan para pemohon. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja karena desakan dari WTO dalam perkara nomor 1097